Datang di Ilham FT Auto. Dan kali ini ya, saya ingin mengulas mobil si Honda BR-V tahun 2017 ya. Atau enggak yang ini mungkin agak sedikit minor change ya, dari awal dia hadir kan di 2016 ya BR-V ini. Dan BR-V itu kan katanya kan semenjak memang sih masih salah satu dashboard dengan Mobilio dengan Brio ya, atau yang bisa dibilang katanya BR-V itu singkatan Brio rasa SUV gitu ya katanya. Tapi sebenarnya enggak, tetep lah beda lah rasanya, naik nggak kayak Brio lah ya. Oke, kita akan ulas aja si mobil Honda BR-V ini. Ya, untuk Honda BR-V yang awal keluar ini seperti ini aja. Dan ini juga yang tipe E ya, tipe E yang bukan yang prestige, bukan yang tipe yang paling tinggi. Enggak, ini tipe yang biasa. Karena kan kalau yang tipe E ini masih kunci kontak begini, belum yang keyless. Kecuali yang prestige baru dia keyless. Dan ini dia lampunya dia cuma hanya sesederhana itu, tapi dia udah HID ya lampunya. Walaupun sisanya masih bohlam. Di bawahnya udah ada fog lamp, dan grillnya cuma hanya satu garis seperti ini doang ya. Tapi gede, bisa buat ngaca ya chrome-nya ya. Jadi bisa dibilang ya mewah banget sih. Memang dari kelasnya ini si SUV dari Honda ini bisa dibilang cukup mewah ya. Dan ada list silver ya di bawahnya, jadi perpaduan tuh tone colornya itu masuk banget. Kecuali kalau mobilnya silver sih masuk juga. Kadang kalau mobil silver kan bawahnya kasih hitam dulu, jadi nggak langsung jebret kena bodinya atas, maksudnya nggak nabrak gitu langsung warnanya, jadi nggak setara ya. Jadi tapi ini bagus ya untuk si Honda BR-V ini, tampilan depannya saya suka. Tampilan samping dari si BR-V yang ini tipe E ya sederhana, nggak terlalu yang banyak krum-krumannya tuh enggak. Karena ini memang ini kan juga bukan tipe prestige ya, bukan tipe yang paling atas ya. Jadi tampilannya sederhana, bagus ya, rapi. Bener-bener macam bukan kayak mobil kayak saudaranya, enggak, dia bener-bener udah lebih tinggi ya, ada list hitam seperti ini, jadi biar kelihatan makin kelihatan SUV-nya. Dan dia juga dapat roof rail juga ya, 2 titik, antena model shark fin atau si review. Untuk velgnya mobil ini ya seperti ini ya, velg yang tipe yang E ya. Dia mempunyai velgnya tuh ukurannya 195 60 ring 16 atau 15 kalau nggak salah tadi itu ya. 5 baut ya. Rem belakang mobil ini sih masih tromol ya kalau untuk si BR-V. Tapi kalau untuk rem depan sudah rem cakram ya untuk mobilnya ya, untuk yang si Honda BR-V ini. Dan spionnya sudah sewarna. Dia sudah chrome ya untuk tipe E, tapi memang dia belum keyless. Dan dia di sini sudah ada lampu sennya, tapi apakah nanti dia udah elektrik, nanti kita lihat dulu. Karena kalau mobil kayak gini biasanya ada yang sudah otomatis, ada yang belum. Dan dia ini ada list chrome ya di sini ya. Jadi biar terkesan aksen mewahnya dapat. Dan ini ada two tone itunya ya, silver ya. Nih two tone ininya nih yang bikin jadi kelihatan gagah ya si Honda BR-V ini ya. Oke, saya juga nggak akan masuk ke baris ketiga ya, karena riuh banget. Dan ini dia punya sistem one start stumble ya, untuk memudahkan akses kalau mau masuk ke baris ketiga. Untuk penumpang yang ke baris ketiga ya, aksesnya mudah banget dengan one start stumble ini, memudahkan ya. Bukan hanya di sebelah kiri doang, di sebelah kanan juga ada ya. Di sebelah kanan juga ada ya untuk one start stumble ya. Dan ya tampilannya sederhana banget sih ya untuk sebuah Honda BR-V ini. Saya nggak bakal masuk sih. Oke. Tampilan belakangnya ya biasa aja. Dia nggak banyak chrome juga. Chrome-nya cuma segaris sini. Tidak ada defogger juga belum. Tapi dia udah mendapatkan ya spoiler atas. Walaupun memang sebenarnya tanpa tambahan spoiler dia udah kayak pakai spoiler tuh sebenarnya tuh. Tapi ini ditambahin ya, jadi lebih mantep ya, lebih keren. Dan dia memang juga udah ada sensor parkir, tapi dia juga udah ada kamera parkir ternyata, keren.
Jadi udah cukup lengkap ya untuk si Honda BR-V ini ya. Cukup lengkap. Bagasinya cukup lega juga ya. Bagasinya cukup lega juga. Bagasi cukup lega. Bangkunya juga bisa terlipat 50-50 ya untuk bangku baris ketiga ya. Dan ini ada tempat penyimpanan di sini ya. Ada tempat penyimpanan toolkit. Tapi di sebelah kiri nggak ada. Tapi keren sih. Sebuah si Honda BR-V ini udah luas banget ya bagasinya. Tapi kalau mau dilipat lagi, ya lebih luas lagi. Oke, sekarang kita berada di dalamnya Honda BR-V ya tahun 2017. Ada immobilizer ya, keren. Jadi sudah ada VSC-nya. Memang kan tipe prestis dia sudah start stop, karena kalau ini belum jadi masih yang kunci kontak. Nyalanya juga masih halus banget ya untuk sebuah Honda BR-V ini. Masih bagus banget sumpah. Ini keren banget. Dan coba kita sambil nyalain AC. Panas banget. Wah, adem ya. Dan ini ada VSC-nya, keren banget. Tombolnya di sini ya, untuk yang langsung nyambung ke audio. Dan ini audionya, dia sudah ada kamera mundurnya ya, jernih lagi kan, keren ya. Dan ini transmisi CVT-nya masih halus banget ya, belum jeduk gitu ya. Biasanya kan katanya kalau CVT itu kan suka jeduk ya, tapi ini enggak. Ini masih bagus, masih halus. Masih bagus banget ya untuk si Honda BR-V ini. Door lock, dan dia pasti nggak bisa dibuka. Dia bisa dibuka nih. Nah, tapi dia bukanya keseluruhan ya, karena dia nih mau buat darurat banget. Bagus. Spionnya ternyata bener kan, sudah electric retract. Untuk sebuah BR-V walaupun di tipe E, dia sudah electric retract. Dan juga di sini dia sudah ada VSC-nya, keren banget ya. Keamanannya bagus. Window lock ya. Dan ini auto untuk power window hanya pada sisi driver saja. Dan juga di sini dia ada door pocket ya, speaker di bawah buat buka kap mesin. Dia tidak ada peninggi bangku, dia cuma recline dan sliding doang untuk tipe yang E ini. Sakar sudah terintegrasi dengan fog lamp ya. Dan dia setirnya kulit jeruknya masih bagus banget ya untuk sebuah mobil tahun 2017. Dan ini ada tombol-tombol buat mode kayak ini, radio ya, USB atau apa, Bluetooth, semua ada di sini ya. Keren. Tombolnya model dari sini, ini ada volume, ada channel. Dan juga nih di sini dia ada wiper, sudah ada apa ya, interval waktunya ya, walaupun dia belum ada defoggernya. Dia layarnya ini kira-kira layar berapa ya, 10 inci apa berapa ya, kalian komentar aja di bawah. Dan menunya mungkin banyak ya, cukup banyak ya, bagus. Dan ada WhatsApp di sini. Dia benar-benar memang ya salam satu dashboard ya untuk Honda ini ya, dari Honda Mobilio, BR-V atau Brio, salam satu dashboard. Setirnya juga sama, salam satu setir. Ini ada close air-nya di sini ya. Tombol AC-nya juga sederhana banget, tapi dia udah bisa mendinginkan ya. Ini suhunya, apa yang tinggi segini, apa yang rendah. Keren sih, tapi dia posisinya cukup lengkap ya, ada buat pala dan kaki ya. Ini max cool ya, jadi langsung nih misalkan segini langsung full set wisik. AC off on. Nah, keren banget emang. Ini tombol-tombol begini saya lebih suka nih. Memang lebih futuristik ya tombol ya daripada komputer-komputer kompor gas. Tapi lebih baik ada keduanya itu daripada udah masuk ke layar sini. Saya paling benci banget itu, nggak tahu kenapa. Jadi susah untuk mengatur AC-nya, ribet banget. Dan juga nih ada tempat penyimpanan, socket lighter apa? Outlet ya, 12 volt, cup holder ya, 2 buah. Nah, transmisinya CVT ya. Dan juga nih dia masih model rem tarik ya. Tapi masih bagus banget ya remnya. Dan juga di sini
ada tempat penyimpanan, dan masih ada buku servisnya lagi. Dia airbagnya tetap 2 ya, airbagnya 2. Spion tengah sudah ada NX view, ada ininya kaca, dan juga nih di sini ada lampu baca. Dan ada kaca juga ya sebelah kiri. Tapi bangkunya dia memang masih fabric warna hitam begini. Tinggal kalian sarung jok aja ya untuk si sarung joknya si Honda BR-V ini kalau kalian udah beli mobilnya. Oh iya, mobil ini ada di Istana Jaya Motor di daerah Gading Serpong ya, di Best Auto Gading Serpong. Mobilnya harganya 172 juta saja, dengan DP sekitar 12 juta saja kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Atau kalau kalian langsung datang ke sini atau followers dari Istana Jaya Motor, mungkin akan mendapatkan diskon lagi ya untuk DP-nya. Wow. Atau enggak nanti diskonnya cukup besar kali kalau kalian followers, kalau mau beli cash juga mungkin dari harga 172 tuh bisa turun lagi tuh harganya ya, kalau kalian followers di Istana Jaya Motor ya. Jadi kalian ini kalau mau lihat langsung mobilnya nih masih bagus banget, kilometernya luar biasa, cuma 70 ribuan, baru 74 ribuan kilometernya. Jadi bisa dibilang ini masih bagus banget walaupun 2017, tapi masih semuanya masih bersih tuh ya, asik banget, masih bersih banget ya. Jadi bisa dibilang ini oke lah ya, keren banget ini mobil, enak banget lagi. Walaupun memang pengaturan setirnya mobil ini ya udah bisa diatur sih, baru tilt doang ya, baru tilt doang, jadi belum yang terlalu, tapi nggak masalah sih kalau walaupun tilt doang, tapi yang penting bisa memberikan kenyamanan itu juga udah bagus untuk sebuah mobil ya. AC-nya masih dingin banget cuy. Rasanya oke banget ya. Tapi tampilan ini keren banget emang Honda nih, jujur asli saya suka nih Honda. Walaupun sih saya full jarum, tapi tampilan MID-nya ini loh bikin terkesima banget, keren gitu kan. Dan ini bisa diatur lagi cahayanya kan, dan ini lampunya terang banget cuy. Memang keren sih Honda, sebenarnya bagus mereknya, tapi nggak tahu ya apakah karena dia overprice atau apa ya. Tapi kalau harga secondnya memang cukup menarik ya Honda ini ya. Oke, kalau kalian ingin lihat mobil ini bisa langsung datang aja ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong ya. Kalau kalian mau lihat mobil ini, DP 12 juta aja kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Atau enggak kalau kalian followers Istana Jaya Motor di TikTok, kalian mungkin akan mendapatkan diskon kali ya, kalau nggak salah ya. Mobil cashnya, harga cashnya mobil ini di 172 juta saja, itu masih bisa nego lagi ya. Mungkin kalian bisa mendapatkan di harga nego berapa, kalian bisa bawa pulang si mobil dengan kilometer yang cuma 70 ribuan ini ya. Wow, 2017 70 ribuan itu masih cukup rendah ya untuk kilometernya, dan mesinnya masih kering, masih bagus ya semuanya. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Cheers.